Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi sekalian, Bapak ucapkan selamat bertemu kembali di semester awal atau semester atau di tahun ajaran baru ini, ya. Semester ganjil tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita masih berada di dalam kondisi pandemi COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, ya. Kesehatan lahir dan batin. Dan pada kesempatan kali ini, karena kita harus tetap belajar meskipun dalam kondisi pandemi ini, meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas, maka Pak hadirkan video ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran video ini bisa membantu kita untuk memahami pembelajaran kimia kita di kelas 12 ini. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan pertama ini, Pak ingin menjelaskan kepada siswa-siswi sekalian tentang pokok bahasan pertama kita, yaitu adalah sifat koligatif larutan, ya. Namun pada pertemuan kali ini Pak hanya akan membahas pengantarnya saja dulu sebagai materi prasyarat untuk sifat koligatif larutan ini, ya. Karena untuk mempelajari sifat koligatif larutan ini kita memerlukan atau perlu memahami dua buah konsentrasi yang akan kita pakai nantinya di dalam perhitungan sifat koligatif larutan, ya. Adapun dua konsentrasi itu adalah molalitas dan fraksi mol. Nah, ini mirip-mirip, ya, molalitas. Kalau di kelas 11 kemarin kita sudah mempelajari tentang konsentrasi molaritas dengan lambang M besar. Molaritas itu jumlah mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Tetapi pada kesempatan kali ini di kelas 12 kita tidak mempelajari molaritas. Kita pelajari juga nanti molaritas, cuman kan sudah kita pelajari yang di kelas 11, ya. Maka tidak perlu kita singgung lagi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang molalitas dan fraksi mol. Ya, apa itu molalitas dan fraksi mol? Nah, kita akan bahas dulu satu-satu. Yang pertama adalah molalitas atau kemolalan. Istilahnya molalitas atau kemolalan yang kita pakai dengan simbolnya adalah M kecil. Kita tahu di kimia ini memang simbol itu sangat berarti, syarat dengan makna. Ya, jadi M kecil adalah lambang dari kemolalan. Apa itu kemolalan? Apa bedanya dengan kemolaran? Nah, molalitas atau kemolalan itu adalah konsentrasi yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarutnya. Jadi dalam 1 kg pelarut, kalau molaritas itu jumlah mol zat terlarut di dalam 1 liter, ya, atau 1000 ml larutannya. Jadi 1000 ml itu adalah campuran dari pelarut zat terlarut. Tapi kalau di kemolalan, yang 1 kilo pelarut itu adalah memang murni pelarutnya, ya. Jadi jumlah mol zat terlarut di dalam 1 kilogram pelarut atau 1000 gram pelarut. Nah, ya. Untuk kemolalan ini kita bisa rumuskan dengan persamaan. Yang pertama bisa dengan persamaan M sama dengan N per P. Yang kedua bisa dengan persamaan M sama dengan GR per ML kali 1000 per P. Ya. Dengan penjelasan M itu adalah molalitas atau kemolarannya, N itu adalah mol. Kita sudah tahu di kelas 10 mol itu rumusnya gram per mr, ya. Massa molekul relatif. Dibagikan dengan P. P kecil ini adalah lambang untuk massa pelarut dipakai, ya. Massa pelarut dalam satuan kilogram. Jadi kalau kita mau pakai persamaan pertama ini nanti masanya dalam kilogram. Bisa juga kita pakai persamaan kedua, M sama dengan GR per MR kali 1000 per P. M molalitas, GR-nya itu adalah massa zat terlarut. Massa zat terlarut. MR ya sama, massa molekul relatif dari zat terlarut itu. Kemudian P itu juga
massa pelarut, cuman di sini kita pakai massa pelarutnya dengan satuan gram. Baik siswa-siswi sekalian, kita langsung saja penerapannya ke aplikasi penghitungan. Dalam satu contoh soal pertama, hitunglah kemolaran ya larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air. Dengan 200 gram air. Dengan 200 gram air. Maka untuk soal ini kita bisa buat diketahuinya dulu. Yang pertama adalah di dalam soal itu dikatakan hitunglah kemolaran larutan yang dibuat dengan mencampurkan 3 gram urea. Berarti ini larutan adalah larutan urea. Kalau disebut larutan ya ada zat terlarut, ada pelarut. Berarti di sini larutan urea ini zat terlarutnya adalah urea ya. Zat terlarutnya adalah urea, sedangkan pelarutnya adalah air. Maka yang 3 gram ini adalah GR-nya ya. Atau massa zat terlarutnya sama dengan 3 gram. Yang 200 ini adalah massa pelarutnya ya. Ini massa pelarutnya. Nah, kemudian kita cari MR-nya. MR itu adalah jumlah dari massa atom relatif dari masing-masing unsur yang membentuk satu senyawa setelah dikalikan dengan bilangan pengikatnya ya. Maka untuk urea rumus molekulnya adalah CONH2 2 kali. Karena C-nya ada 1, kita kalikan 1 kali ARC tambah dengan O-nya juga 1 buah, 1 kali air O. Kemudian tambah dengan N-nya, di situ N-nya ada 1, cuman di luar kurung itu ada 2, maka dikalikan 2 ya. 2 kali ARN ditambah dengan H itu ada 2, kalikan juga 2 dengan bilangan koordinasinya itu 2 kali 2 4 jadinya 4 kali ARH. Masukkan kita masukkan ininya jumlah AR-nya tuh ya, kita masukkan AR dari C 12, AR dari O 16, AR dari N 14, kemudian ARH 1, kalikan sehingga hasilnya adalah 60 ya. 60 MR-nya. Itu untuk mencari MR-nya. Baik, setelah ada gram, ada massa zat terlarut, ada massa pelarut, kemudian MR-nya sudah kita temui, kita dapatkan, sudah kita hitung, maka kita cari molalitasnya langsung dengan persamaan M sama dengan GR per MR kali 1000 per P. Kita pakai persamaan ini ya. Kita pakai persamaan ini karena tadi sudah dalam bentuk gram. Kita pakai persamaan ini karena tadi ya yang diketahui sudah dalam bentuk gram. Maka gram GR-nya 3, kemudian MR-nya 60 urea. 1000 per 200. 200 ini adalah massa dari pelarut. Setelah di operasi matematikan akan didapat nanti molalitasnya adalah sebesar 0,25 molar ya. 0,25 molar. Nah, itu tadi tentang molalitas ya, molalitas. Sekarang kita coba untuk konsentrasi yang kedua ya, itu yang kita pakai adalah praksimol. Apa pula yang dimaksud dengan praksimol ini? Praksimol adalah perbandingan mol ya. Menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau zat pelarut terhadap jumlah mol larutan, jumlah totalnya. Jadi perbandingan antara mol zat terlarut atau mol pelarut dengan mol larutan. Ya, mol larutan. Ini adalah rumus praksimol untuk zat
untuk pelarutnya ini fraksi mol untuk zat terlarut. Nah, untuk zat pelarut fraksi molnya adalah Na dibagi dengan Na tambah Nb. N ini adalah mol A berarti mol pelarut. Kemudian Nb adalah mol zat terlarut. Maka bisa juga dinyatakan fraksi mol zat pelarut itu adalah mol pelarut dibagi dengan mol total larutan. Untuk fraksi mol zat terlarut bisa kita nyatakan mol zat terlarut dibagi dengan mol total dari larutan. Nah, itu ya. Itu untuk persamaan yang kita gunakan. Kemudian perlu kita ketahui bahwa nanti untuk fraksi mol yang ini ya, fraksi mol ini fraksi mol A dijumlahkan dengan fraksi mol B, jumlahnya harus 1. Ya, sama dengan 1. Itu dia. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh soalnya Pak kira tidak sulit ya. Contohnya misalnya di sini hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. MR urea 60. Kalau MR ini Pak kira udah paham lah karena sudah dari kelas 10 kita pelajari. Ya, yang diketahui di sini apa? Persen ureanya 20%. Yang diketahui persen ureanya 20%. Ini 20% ya. Kemudian MR-nya 60 sudah diketahui juga. MR air ini walaupun tidak diketahui tapi kita sudah tahu maklum MR air H2O ya. H2O ini ya 18 gitu ya. 18 dari 2 kali ARH 2 kali 1 tambah 1 kali 16. 1 kali 16 ya. 16. Ini 16 ya, maka berarti hasilnya adalah 18. Pak kira itu udah paham ya. Kemudian untuk perhitungannya persen tadi kita tahu persen dari urea 20%. Karena di soal ini diketahui dalam bentuk persen massa ya. Persen dalam hal ini persen massanya adalah persen massa dari zat terlarut 20%. Mau tidak mau kita harus memisalkan dulu massa total larutannya. Dalam artian massa total larutan itu massa terlarut tambah zat pelarut. Kita misalkan saja dengan 100 gram. Apakah harus 100 gram? Misalnya tidak mesti. 100 gram ini hanya untuk memudahkan saja. Boleh 10 gram, boleh 1 gram, boleh 1000 gram, boleh. Ini 100 gram untuk memudahkan saja. Maka sudah kita misalkan 100 gram massa zat terlarutnya, maka kita bisa cari dulu massa zat terlarut maupun pelarut dengan informasi dari persen massa tadi. Persen massa zat terlarut. Persen massa urea 20%, berarti 20% dari 100 gram. Hasilnya adalah 20 gram. Massa pelarut adalah 100 gram dikurang dengan massa zat terlarut tadi. 20 gram. 100 kurang 20 sama dengan 80 gram. Kemudian untuk mencari fraksi molnya. Fraksi molnya adalah kita membutuhkan mol dari zat terlarut dan pelarut. Mol zat terlarut tadi kita sudah ketahui B ya, NB. Lambangnya untuk mol pelarut itu Na. Gram untuk mol zat terlarut gram per mr, tentunya gram dari urea dibagi dengan mr urea. Gram urea tadi 20 bagi dengan mr urea 60. Hasilnya adalah 0,03 ini 0,0333 mol ya. Kemudian untuk mol zat pelarut ini, pelarut kita tahu tadi mol pelarut massa pelarut itu 80, mr-nya 18 ya. Udah tahu kita pelarut air mr-nya 18, maka hasilnya nanti adalah
4,444 mol ya. Langsung saja masuk, setelah itu masukkan ke rumus proksimal zat terlarutnya ini. Nah, masukkan molnya, jumlah molnya, hasilnya adalah yang kita dapatkan 0,0069 proksimolnya. Baik, itu mungkin untuk penghitungan dari molalitas maupun proksimol. Ini di akhir bisa nanti kalian kerjakan tugas ini untuk melatih kepahaman kalian agar lebih paham lagi. Ini bisa dikerjakan di buku latihan kalian di rumah. Dua soal ini. Yang pertama, hitunglah molalitas larutan yang dibuat dari 30 gram glukosa, mR glukosa 180 dalam 500 gram air. Kemudian hitunglah proksimol zat terlarut dari larutan asam asetat 20%. Kalau tidak mengerti, nanti bisa kita manfaatkan WA group untuk diskusi. Itu saja mungkin dari Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.